Halo teman-teman, selamat datang di Numerair Class. Di video kali ini, kita akan membahas mata pelajaran Matematika Saintek, materi pertidaksamaan, dan program linear. Langsung saja, kita mulai. Nomor pertama, diketahui bentuk mutlak dari 4x min 5 kurang dari 5 setara atau ekuivalen dengan. Nah, di sini kita harus paham konsep dari pertidaksamaan mutlak. Jadi, kalau kita mempunyai bentuk mutlak X kurang dari A, itu sama saja dengan min A kurang dari X kurang dari A. Sebaliknya, apabila kita memiliki mutlak X lebih dari A, berarti ini sama saja dengan X lebih dari A atau X kurang dari min A. Jadi begitu ya, kalau kita menemukan solusi pertidaksamaan mutlak, berarti kita harus ingat konsep ini ya. Nah, jadi kita akan memakai konsep yang pertama, yaitu ketika mutlak X kurang dari A. Jadi kita punya mutlak 4X min 5 kurang dari 5. Otomatis, untuk menghilangkan mutlaknya, kita bisa coba dengan min 5 kurang dari 4x min 5 kurang dari 5. Nah, di sini kan kita belum menemukan solusi jawaban yang benar, bukan? Jadi, kita tambahkan 5 saja. Jadi kan kita punya 0 kurang dari 4x kurang dari 10. Nah, jawaban yang benar untuk nomor pertama adalah pilihan E. Begitu ya, teman-teman. Nomor 2, diketahui nilai-nilai X yang memenuhi mutlak dari X min 2 lebih dari sama dengan akar 2X tambah 20 adalah, nah karena ada bentuk akar, kalau kita menemukan bentuk akar, syarat akar, kita harus ingat, yaitu 2X tambah 20 harus lebih besar atau sama dengan 0. Jadi ini merupakan syarat dari akar. Kita dapatkan 2x lebih besar sama dengan min 20 atau x lebih besar sama dengan min 10. Untuk syarat pertama, kita simpan ya. Lalu, karena ada bentuk akar, supaya kita bisa mengerjakannya, kita bisa kuadratkan. Otomatis, kalau kita kuadratkan, mutlak x min 2, mutlaknya akan hilang. Jadi kita punya mutlak x min 2 dikuadratkan lebih dari atau sama dengan akar 2x tambah 20 dikuadratkan. Begitu ya. Jadi kita punya x kuadrat dikurang 4x tambah 4 lebih dari sama dengan akarnya hilang karena dikuadratkan. Jadi kan 2x tambah 20. Kita pindahkan ke kiri semua. Jadi x kuadrat dikurang 6x kurang 16 ya. Lebih dari atau sama dengan 0. Karena di sini bentuk persamaan kuadrat, maksudnya pertidaksamaan kuadrat, ya kan? Berarti kita bisa faktorkan nih menjadi x min 8 kali x plus 2 lebih dari atau sama dengan 0. Kita dapatkan x1 sama dengan 8 atau x2 sama dengan min 2. Kita gambarkan. Jadi kita punya titik di sini min 2 misalnya, lalu di sini 8. Untuk tanda lebih dari atau sama dengan 0, berarti kemungkinannya selalu plus min plus. Apabila koefisien dari x kuadratnya itu positif. Begitu. Jadi, untuk yang ditanya adalah daerah yang lebih dari atau sama dengan 0. Berarti di sini ya. Nah, ini kan kita sudah menemukan syarat untuk yang kedua. Kita iriskan dengan syarat yang X lebih dari atau sama dengan min 10. Jadi di sini kita misalkan di sini min 10, berarti tandanya seperti ini. Otomatis yang memenuhi kedua daerah tersebut yaitu yang aku arsir ya. Gitu. Jadi kita tinggal lihat opsi jawaban yang benar. Berarti kan min 10 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan min 2 atau 8
kurang dari sama dengan X, kurang dari infinite. Jadi jawaban yang benar yaitu pilihan D. Begitu ya. Kita lanjut ya. Nomor 3, diketahui 0,14 dipangkat 3x kuadrat ditambah 4x kurang C kurang dari 0,0196 dipangkat x kuadrat tambah 2x tambah 5 adalah, kita harus tahu 0,0196 itu sama saja dengan 0,14 yang dikuadratkan gitu. Jadi, misalkan nih materi eksponen, kita punya A pangkat B, lalu dipangkat C. Ini sama saja dengan A dipangkat B kali C. Begitu. Jadi, konsep eksponen ini akan kita pakai dalam soal pertidaksamaan ini. Jadi, kita punya 0,14 dipangkat 3x kuadrat tambah 4x kurang C. Kurang dari, karena kita sudah tahu 0,14 kuadrat, kita bisa ubah menjadi 0,14 dipangkat 2 kali x kuadrat tambah 2x tambah 5. Begitu. Karena basisnya sudah sama di sini, 0,14 di kiri dan 0,14 di kanan, berarti kita bisa samakan pangkatnya. Tetapi, kalian harus ingat, kalau di sini merupakan bentuk angka yang kurang dari 1 atau bentuk desimal seperti ini, kita harus ubah tandanya. Jadi, 3x kuadrat tambah 4x kurang C, kita ubah tandanya menjadi lebih dari 2x kuadrat tambah 4x tambah 10. Begitu. Lalu kita pindahkan ruas kanan ke ruas kiri menjadi x kuadrat, 4x-nya habis, lalu min C plus 10 lebih dari 0. Nah, kita menemukan bentuk x kuadrat kurang dari C plus 10 lebih dari 0. Berarti ini sama saja merupakan bentuk definit positif. Apa itu definit positif? Definit positif memiliki syarat A lebih dari 0 dan determinan harus kurang dari 0. Begitu. Jadi, untuk mengerjakannya, karena kita sudah tahu A itu lebih dari 0, karena kita bisa lihat koefisien X kuadratnya itu positif, jadi kita cukup menghitung D kurang dari 0. Begitu. Jadi kita harus ingat rumus determinan kembali, yaitu B kuadrat dikurang 4AC harus kurang dari 0. B-nya itu 0, ya kan? Min 4 kali 1 kali min C plus 10. Kita pindahkan saja minusnya jadi plus, kali C plus 10. Kurang dari 0. Berarti kita punya 4C tambah 40 kurang dari 0. Kita dapatkan 4C kurang dari min 40. Atau sama saja dengan C kurang dari min 10. Begitu. Untuk jawaban yang benar, nomor 3 ini adalah pilihan B. Begitu ya. Kita lanjut. Nomor 4, jika A lebih dari 5 dan B kurang dari 3, maka nilai A min B adalah, nah kita butuh A min B. Berarti kita kan sudah punya nih, A lebih dari 5. Lalu kita punya B kurang dari 3. Untuk mendapatkan nilai min B, ya, berarti kita cukup kalikan minus. Begitu. Jadi, untuk mengalikan minus, ingat kembali, tandanya harus berubah ya. Kalau di pertidaksamaan, jadi misalkan kita kalikan minus nih, berarti kan minus B lebih dari minus 3. Begitu. Karena tandanya harus berubah. Gitu ya. Jadi kita punya A lebih dari 5 dan min B lebih dari min 3. Untuk itu, kita bisa tambahkan nih. Jadi, A lebih dari 5, min B lebih dari min 3. Kita tambahkan. Jadi kan kita punya bentuk A min B. Lalu, 5 min 3 jadinya 2. Dari sini, kita bisa mengambil kesimpulan, yaitu A min B harus lebih besar daripada 2. Nah, karena di opsi jawaban tidak ada yang benar, berarti anggap saja ini pilihan F dengan syarat
lebih besar daripada 2. Gitu ya. Jadi jawaban untuk nomor 4 itu tidak ada. Kita buat pilihan sendiri yaitu pilihan F lebih besar daripada 2. Oke? Kita lanjut ya teman-teman. Nomor 5, jika X sama dengan A, Y sama dengan B, dan Z sama dengan C adalah penyelesaian dari sistem persamaan linear dari sebagai berikut. Lalu yang ditanya adalah A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat sama dengan, nah kita lihat kalau kita memiliki 3 persamaan seperti ini dengan 2 variabel, kita butuh 2 kali eliminasi. Jadi misalkan kita eliminasi nih 1 dengan 2. Ya. Jadi kan kita punya X plus Y sama dengan 3. Lalu X plus Z sama dengan 4. Kita kurangkan saja untuk menghilangkan X-nya. Gitu. Jadi kita dapatkan Y min Z sama dengan min 1. Kita simpan. Lalu kita eliminasi lagi persamaan ini dengan persamaan 3. Jadi Y min Z sama dengan min 1. Lalu Y plus Z sama dengan 5. Sama seperti tadi, kita kurangkan saja untuk menghilangkan nilai Y-nya. Begitu ya. Jadi kita punya min 2Z sama dengan min 6. Minusnya kita bisa coret, kita dapatkan Z sama dengan 3. Begitu. Lalu, sesudah kita mendapatkan nilai Z, kita harus mencari nilai X dan Y. Bagaimana caranya? Caranya, kita tinggal substitusi ke persamaan 2 dan 3. Kita kan punya nih di persamaan 2, X plus Z sama dengan 4. Kita masukkan saja Z-nya 3. Berarti X plus 3 sama dengan 4, atau X sama dengan 1. Lalu untuk di persamaan 3, kita punya Y plus Z sama dengan 5. Kita substitusi Y plus 3 sama dengan 5, atau Y sama dengan 2. Karena kita dibilang X sama dengan A, Y sama dengan B, dan Z sama dengan C, untuk itu sama saja dengan X kuadrat tambah Y kuadrat, lalu ditambah Z kuadrat. Karena kan sama saja. Berarti kita dapatkan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Hasilnya adalah 1 tambah 4 tambah 9. Jadi hasil akhirnya pada nomor 5 adalah 14. Yaitu pilihan yang benar adalah pilihan delta. Begitu ya teman-teman. Nah terakhir, sebelum menutup video ini, ada soal yang bisa kalian kerjakan di rumah sebagai latihan. Nanti jawabannya bisa kalian tulis di kolom komentar. Atau bisa kirim ke Instagram dengan cara tag numeral kelas di story. Lalu, pembahasan terbaik akan kami pilih versi kalian. Dan untuk kalian yang tertarik ingin bergabung di grup belajar kami, nanti di sana kakak akan berbagi tips-tips dalam mengerjakan soal UTBK dan informasi lainnya. Jangan sampai kalian kelewatan ya. Kalian bisa cek link di deskripsi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen untuk terus mendukung perkembangan channel edukasi ini. Jika kalian mempunyai saran untuk materi ataupun soal yang ingin dibahas di video selanjutnya, silakan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.